Jadi soal UTBK khususnya pilihan ganda dan studi kasus itu hampir sama dengan yang ada di tryout di PMM. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus bagi teman-teman yang pada saat ini sedang menunggu jadwal UKP PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2024. Kita akan memberikan gambaran soalnya itu seperti apa. Karena di piloting tahap 1 mulai hari kemarin, hari Sabtu tanggal 21 September 2024 mereka sudah mulai melakukan yang namanya tes UTBK. Salah satu yang menjadi penentu teman-teman bisa lolos atau tidak, bisa dapat sertifikat atau tidak. Nah, jadi sangat penting sekali. Jadi simak informasinya sampai habis. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa sedikitnya satu subscriber buat catatan guru ya, seperti ini. Klik saja seperti ini dan jangan lupa dinyalakan loncengnya juga agar nanti teman-teman gak ketinggalan informasi terbaru dari catatan guru. Karena hampir setiap hari kita selalu update 2-3 video untuk program PPG guru tertentu ini. Follow juga Instagramnya di catatangguru.id yang ini. Dan silahkan teman-teman yang ingin bertanya silahkan di DM aja. Nah teman-teman, seperti yang sudah disampaikan pada ini ya, jadwal untuk piloting PPG guru tertentu tahap 2 ini pelaksanaan UTBK mulai 18 Oktober, artinya kurang lebih 1 bulanan lagi nggak sampai. Tapi kemarin ya teman-teman ya, untuk di tahap 1 ya pelaksanaan UTBK berbasis komputer tahap 1 itu mulai tanggal 21 sampai 22 September 2024. 21, 22 artinya hanya 2 hari saja teman-teman ya, hanya 2 hari. Kalau di tahap 2 karena jumlahnya ramai itu berlangsung 3 hari, 18, 19, 20. Oke, jadi hari ini adalah hari terakhir tahap 1 tes. Jadi seperti apa soal-soal yang dikeluarkan? Nah, ini sangat penting biar teman-teman di piloting tahap 2 ini bisa mempersiapkan diri. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, jadi ini dokumentasi beberapa teman kita ya, tim kita yang telah melakukan tes UTBK di tanggal 21 kemarin. Nah, ini mereka, kemudian di sini ada pengawasnya. Ini ada pengawasnya, pengawas UTBK UKP PPG. Nah, sebenarnya kurang P1 ya. Oke, kita akan bahas secara detail di video kali ini teman-teman. Ini juga ya melalui Zoom. Kok ada Zoomnya? Ada teman-teman ya, nanti kita akan jelaskan. Nah, jenis soal itu ada 2. Yang pertama adalah pilihan ganda dan studi kasus. Kemudian untuk jumlah soal pilihan ganda itu 50 soal dengan waktu yang diberikan 120 menit atau kurang lebih 2 jam untuk menyelesaikan soal pilihan ganda yang ada di babak pertama atau di tahap pertama. Kemudian sedangkan studi kasus itu diberikan waktu 30 menit untuk membuat rangkaian kata dengan pertanyaan yang sudah ada tertera di sana. Jadi maksimal itu kita membuat studi kasus 500 kata, ada yang bilang juga 600 kata, dan ada minimalnya teman-teman, minimal 350 kata. Jadi nggak satu paragraf, nggak satu baris. Jadi usahakan 350 kata itu sudah bisa mencukupi. Karena studi kasus ini dinilai juga sama manusia ya, kecuali yang pilihan ganda dan pilihan ganda atau option ini dinilai sama sistem. Kemudian ini teman-teman yang bertanya, jadi soal UTBK khususnya pilihan ganda dan studi kasus itu hampir sama dengan yang ada di tryout di PMM. Oke, sekali lagi, soal yang diberikan yang telah dialami oleh teman kita di piloting tahap piloting tahap pertama itu soal-soal UTBK-nya hampir sama dengan yang ada di tryout di PMM. Jadi gambaran kalau teman-teman tryout-nya dapat berapa. Oke. Nah, begitu juga dengan pertanyaan studi kasus itu persis sama ya. Mudah-mudahan nanti di piloting tahap kedua nggak diubah. Jadi pertanyaan yang ada 4 pertanyaan di studi kasus itu keluar juga pada saat mereka tes UTBK di hari kemarin. Nah, ini bedanya. Catatan, hasil perolehan nilai itu tidak keluar, baik pilihan ganda maupun studi kasus. Dan waktu hanya berlaku pada jenis soal. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau di tryout di PMM yang telah kita coba, itu nilainya muncul.
ya. Muncul ya, misalnya dapat 65 dari 75, kemudian di bawahnya juga ada nilainya. Nah, kalau di yang sebenarnya nanti itu teman-teman nggak ada keluar soalnya, seperti persis sama dengan teman-teman saat mengerjakan soal pretest di tahun 2023, itu nggak ada keluar nilainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian untuk studi kasusnya teman-teman, ya sekali lagi ini untuk studi kasus itu soal ada 4 soal itu juga sama dengan yang ada di tryout. Ya, jadi soalnya itu hampir sama dengan yang tryout. Kita nggak tahu, belum update untuk yang tanggal 22 ini apakah ada perubahan atau tidak. Tapi kemarin yang di hari pertama tanggal 21 itu persis sama. Bukan persis ya, maksudnya model soalnya itu sama dengan yang di tryout. Kemudian pertanyaan di studi kasus itu juga hampir sama. Nah, kemudian waktu itu hanya berlaku pada jenis soal. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, jadi 50 soal itu 120 menit. Akan tapi kalau misalnya teman-teman 50 soal itu bisa mengerjakan dalam waktu 1 jam atau 60 menit, jadi sisa waktunya yang 60 menit itu tidak ditambahkan ke studi kasus. Jadi pilihan ganda punya waktu sendiri, studi kasus punya waktu sendiri. Begitu juga misalnya teman-teman, kalian 50 soal itu belum selesai dalam waktu 120 menit, nggak bisa diambil dari studi kasus yang 30 menit. Nah, pertanyaannya, apakah kalau misal kita menyelesaikan studi kasus kurang dari 30 menit bisa langsung di finish atau diselesaikan? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang penting juga, jadi satu pengawas yang telah ditunjuk sama PD Dikti ataupun kampus, sama kampus ya, itu diawasi atau mengawas ya, mendapat tugas itu untuk mengawasi 20 peserta ujian. Nah, peserta ujian, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian juga teman-teman bisa lihat ini ya, jadi nanti itu kita ada diberikan link untuk melakukan proses Zoom. Jadi proses Zoom nanti teman-teman itu di samping seperti ini dengan menggunakan tripod apalah itu untuk memantau kegiatan teman-teman pada saat mengisi UTBK. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di pojok di samping kanan misal, atau di samping kiri ya, di samping kanan ya, di samping kiri ya teman-temannya, disimpan HP yang terhubung ke Zoom itu. Kemudian nanti diarahkan ke kita pada saat kita mengerjakan soal UTBK-nya, baik yang pilihan ganda maupun tryout. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ada satu laptop yang kita gunakan untuk mengakses soal-soalnya dengan menggunakan persis sama dengan kita pretest di tahun 2023 kemarin ya, teman-teman ya. Kemudian satu kamera lagi, satu HP lagi. Tadi kan laptop, ini HP yang terhubung ke Zoom itu menyoroti kita atau menyoroti teman-teman pada saat mengerjakan soal. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan maksimal waktu, maksudnya dengan tersisa waktu yang lumayan panjang, kurang lebih 1 bulan, teman-teman bisa maksimalkan untuk setiap hari belajar ya. Mau seperti apa soal, teman-teman bisa cari di YouTube dan lain sebagainya. Dan kita juga memfasilitasi teman-teman masuk aja di kelas ID, itu banyak ya, terutama soal latihan. Itu ada 50 soal yang terbaru dan nanti bakal kita update terus, karena kemarin juga sudah melakukan proses tes UTBK kita jadi kita tahu seperti apa soal-soalnya. Kemudian tryoutnya juga nanti kita akan sesuaikan, karena 50 soal ini ada 100 soal, ada 60 soal, 60 soal, 60 soal, masih yang lama ya, kita akan ubah nanti. Kemudian untuk materi belajar, teman-teman di sini ada studi kasus ya. Jadi kita siapkan 8 sebagai bahan referensi. Dan ini kalau misalnya keluarnya nggak sama pun, teman-teman bisa dapat masukan dari membaca 8 studi kasus ini. Oke. Nah, ini studi kasusnya, pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan yang ada di tryout. Kemudian di sini ada contoh juga video UKIN yang pada saat ini teman-teman ingin mempersiapkan atau membuat video UKIN, karena jadwal yang kita tetapkan, kita buat teman-teman kalau bisa sepanjangan minggu depan itu untuk persiapan video UKIN. Nah, contohnya ini yang rekomendasi, ini ada set plan video, set plan ruangan maksudnya ya. Nah, seperti ini kita udah siapkan juga buat teman-teman sekalian. Kali lagi kita revisi ya, kalau bisa biar orangnya nggak kelihatan berjalan. Jadi ini yang pakai stand nggak kemana-mana, ini yang kemana-mana seperti itu. Jadi satu orang ini yang menyoroti pada saat diskusi kita mengajar dan sebagainya. Tapi untuk yang satu tripod sini, satu HP di sini, ini didirikan aja di sini, nggak usah kemana-mana seperti itu. Biar nanti pada saat video panjangnya tidak ada kelihatan orang yang lalu lalang. Oke. Kemudian di sini kami rekomendasikan ini bagus teman-teman, yang ini
Nah, ini yang sudah diedit 25 sampai 30 menit. Nah, kalau fullnya diambil dari satu sisi aja teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan set plan yang ini, bagus ya. Set plan yang ini misalnya semua sisi dapat. Jadi ketika pada saat peserta didik diskusi, berarti satu orang ini maju ke depan, kameramennya maju ke depan, melihat ya seperti apa. Kemudian kameramennya juga bisa posisinya di sini, menyoroti siswa pada saat diskusi atau belajar, menyoroti guru pada saat mengajar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat informasi ini. Sekali lagi, bagaimana cara mengaksesnya sangat mudah. Teman-teman ke Mbak Google aja, ketikkan kelas ID seperti ini tanpa spasi, kemudian enter dan pilih pada bagian paling atas yang ini. Klik saja seperti ini, maka teman-teman akan dibawa ke tampilan kelas ID, website kelas ID. Jadi sekali lagi, filenya tidak dikirim melalui WhatsApp, tapi teman-teman bisa akses full seumur hidup melalui kelasnya masing-masing. Nah, klik daftar saja di sini dan silahkan. Pendaftarannya sangat mudah, silahkan teman-teman masukkan saja untuk di sini ada nama, email aktif ya, kemudian password dan konfirmasi password, kemudian nanti daftar. Maksudnya apa bang? Bebas, terserah teman-teman ya. Jadi kalau sudah, tinggal masuk saja seperti ini. Nanti teman-teman bakal diarahkan ke tampilan seperti ini. Oke ya. Nah, di sini ada 3 menu: beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Dan ini sekali lagi bisa diakses melalui handphone atau HP, Android, iPhone, dan lain sebagainya. Klik beli kelas di sini. Klik beli kelas, kemudian teman-teman pilih pada bagian PPG Daljab 2024 guru tertentu piloting. Lihat kelas seperti ini. Dan di sini teman-teman bakal dapat kelas ini mencangkup apa saja. Nah, ini 20 materi pembelajaran, 260 soal latihan, dan 431 soal tryout. Apa aja yang dipelajari? Ini semua. Oke. Jadi teman-teman, pada saat ini sampai akhir September nanti bakal ada diskon dari 250.000 dipotong, dapat diskon 150.000. Jadi hanya bayar segini aja teman-teman. Tapi ini teman-teman bisa dapat potongan lagi kalau masukkan kode promo ini. Nah, ini berlangsung sampai hanya bulan September saja. Maka akan dapat potongan lagi teman-teman. Klik terapkan saja seperti ini. Nah, dapat potongan. Jadi segini aja bayarnya. Udah dapat full semua. Klik bayar. Nah, kalau sudah teman-teman bakal diarahkan ke tampilan metode pembayaran. Pastikan teman-teman membayar sebelum tanggal yang telah ditetapkan di sini. Ada transfer bank, ada e-wallet, maupun ada QR. Nah, untuk transfer bank sendiri di sini ada pilihan beberapa bank yang sering digunakan. BNI bisa, Mandiri bisa, BRI bisa, BSI bisa. Nah, teman-teman silahkan langsung, misalkan kalau mau transfer ke BRI, klik saja BRI, maka akan muncul virtual account number seperti kayak kalau teman-teman bayar di Shopee ya. Nah, nih. Silahkan langsung di sini teman-teman. Kirim ke nomor ini virtual account nomornya, kemudian di kelas ID ini ya namanya. Oke. Kemudian kalau mau ke misalnya wallet, tinggal dipilih walletnya apa, Astra Pay, Danovo, Shopee Pay, dan Ring aja. Pembayaran QRIS juga bisa, tinggal di barcode di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini barcode-nya jangan di barcode sekarang ya, tapi nanti ketika teman-teman beli kelasnya. Karena barcode sekarang ini nggak bisa. Ya, ini di akun yang lain. Nanti teman-teman pakai akunnya sendiri masing-masing. Nah, seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang dan manfaatkan waktu dengan sebaiknya, banyak-banyak latihan sehingga nanti terbiasa. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.